Halo Movielisius dan Moviolik dimanapun kalian berada. Video kali ini adalah alur cerita dari film yang berjudul Demon Sealer Bureau atau Biro Penyegel Iblis. Tapi seperti biasa ya, sebelum kita ke alur ceritanya, pastikan kalian sudah subscribe channel Movie kita. Film dimulai oleh sekelompok pasukan dari Biro Penyegel Iblis yang sedang nongkrong di warung. Mereka disebut pengawas terbuka. Mereka sedang mengamati sebuah pohon yang disebut pohon dewa ajaib. Namun tidak ada tanda-tanda adanya siluman di pohon itu. Para pengawas terbuka lalu mendapatkan surat perintah untuk mundur dari desa itu karena pohon dewa sudah terkontaminasi dan benih ajaib sudah muncul kembali ke dunia. Pengirim surat itu adalah pimpinan mereka yang bernama Komandan Zhang. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan pasukan Biro Penyegel Iblis yang lain yang bernama Pengawas Tersembunyi. Siluman pohon muncul. Mereka menghancurkan desa dan membunuh para penduduk. Para pengawas tersembunyi yang dipimpin oleh Tang Lingfeng justru ikut membunuh para penduduk desa. Mereka berkata kalau itu adalah perintah dari Komandan Zhang. Mereka juga melawan para siluman pohon. Lingfeng bertarung sambil mencari kelemahan mereka. Panah api meluncur dan menghancurkan semuanya. Lingfeng menemukan sebuah kotak yang isinya ternyata adalah seorang anak perempuan. Dia bernama Mumu. Lingfeng lalu melepaskan anak itu. Salah seorang pasukan berkata kalau Lingfeng telah melanggar perintah karena dia tidak membunuh Mumu. Dia menyerang Lingfeng, tapi justru dia sendiri yang terbunuh. Keempat pasukan pengawas terbuka datang. Mereka terkejut melihat Lingfeng membunuh rekannya sendiri. Komandan Zhang berkata kalau memusnahkan desa pohon dewa adalah pilihan terakhir karena para penduduk desa sudah terinfeksi. Salah seorang pengawas terbuka yang bernama Zhen akan menyelidiki kasus desa pohon dewa, tapi Komandan Zhang tidak mengizinkannya. Zhen curiga kalau kasus desa pohon dewa ada kaitannya dengan ajaran yang bernama ajaran kelahiran kembali. Komandan Zhang lalu berkata kalau kasus desa pohon dewa sudah ditangani oleh para pengawas tersembunyi. Tang Lingfeng lalu datang melaporkan bahwa misi mereka telah selesai. Salah seorang pengawas terbuka berkata kalau Lingfeng telah membunuh rekannya sendiri. Namun Lingfeng menjawab kalau pengawas itu telah terinfeksi dan harus dibunuh sesuai dengan perintah rahasia yang telah diterimanya. Tidak berapa lama, seorang penyidik yang bernama Lu Yin datang. Dia melaporkan hasil investigasi di desa pohon dewa. Dia berkata kalau pengawas yang dibunuh Lingfeng memang sudah terinfeksi. Komandan Zhang memutuskan kalau kasus desa pohon dewa sudah selesai. Anggota pengawas tersembunyi memang dikenal sebagai pasukan yang kejam dan memiliki ilmu sihir. Lingfeng dan Lu Yin ternyata berteman baik. Mereka bahkan sudah seperti saudara. Mereka berdua pulang dalam keadaan mabuk. Lalu ada seorang perempuan yang menyerang mereka. Perempuan itu bernama Lu Tong. Dia adalah adik perempuan Lu Yin, dan dia sangat ingin bergabung dengan Biro Penyegel Iblis. Lu Yin memberi Lingfeng sebuah pedang yang ia temukan di makam kuno. Pedang itu bernama pedang emas. Lingfeng lalu teringat keluarganya yang dibantai oleh keluarga Gongsu. Lu Yin dan Lu Tong menganggap Lingfeng sudah seperti saudara kandung mereka sendiri. Gongsuki sedang membuat patung dewa raksasa dari sisa-sisa pohon dewa ajaib. Dia sedang bersama seorang perempuan yang bernama Gu Niantong. Patung itu dirancang untuk bisa mengeluarkan kekuatan yang sangat besar. Namun untuk bisa mengaktifkannya, Gongsuki membutuhkan bagian akhir gulungan Luban. Lalu Gu Niantong berkata kalau gulungan Luban ada di markas Biro Penyegel Iblis. Lu Yin yang sedang mabuk dipanggil oleh Komandan Zhang. Dia pergi ditemani Lingfeng, tapi Lingfeng tidak boleh ikut masuk ke dalam. Komandan Zhang berkata kalau dia telah dipanggil oleh Kaisar. Menurut Kaisar, Biro Penyegel Iblis menyembunyikan barang peninggalan keluarga Gongsu, yaitu gulungan Luban. Komandan Zhang lalu menyuruh Lu Yin mengembalikan gulungan Luban ke keluarga Gongsu. Giliran Lingfeng yang dipanggil oleh Komandan Zhang. 12 tahun yang lalu, keluarga Gongsu membantai keluarga Lingfeng. Mereka mengincar bagian akhir gulungan Luban milik keluarga Tang. Lingfeng kecil lalu ditolong oleh Komandan Zhang. Keluarga Gongsu adalah pejabat penting dalam pemerintahan dinasti Zhao. Komandan Zhang berkata kalau yang melakukan itu adalah seorang pengkhianat dari keluarga Gongsu. Dan ternyata ada yang merobek bagian akhir gulungan Luban. Itulah yang dicari oleh keluarga Gongsu. Komandan Zhang mengutus Lu Yin untuk mengembalikan gulungan Luban karena dia masih ingat kalau Lu Yin adalah satu-satunya orang yang masuk Biro Penyegel Iblis seminggu sebelum keluarga Tang dibantai. Menurut komandan itu sepertinya terlalu kebetulan. Lu Yin pulang ke rumah dan kondisi rumah sudah berantakan. Ternyata ada 2 orang pengawas tersembunyi akan menangkap Lu Tong, tapi dia berhasil kabur. Komandan Zhang sengaja menyuruh Lu Yin untuk mengetahui apakah dia dari keluarga Gongsu atau bukan. Komandan Zhang lalu memerintahkan Lingfeng untuk mengawasi Lu Yin. Dia berkata kalau Lu Yin belok ke kiri berarti dia bukan pengkhianat keluarga Gongsu, dan Lingfeng harus ikut menemaninya. Dan Lu Yin ternyata belok ke kiri. Mereka berdua sudah sampai di pelabuhan Wuling, pintu masuk menuju kediaman Gongsu.
Ling Feng terkejut saat ada gadis kecil yang menyambutnya. Dia adalah Mumu. Mumu lalu mengantar mereka menuju ke kediaman Gongshu. Saat mereka berdua akan menangkap Mumu dan menanyakan keterlibatannya dengan keluarga Gongshu, tiba-tiba Mumu berlutut memohon agar biru penyegel iblis membersihkan tuduhan kepada penduduk desa Pohon Dewa. Lu Yin sampai di kediaman Gongshu. Dia tiba-tiba menyerang penjaga. Saat di perahu mereka mempunyai sebuah rencana. Lu Yin akan mengantar gulungan itu sendirian, sementara Ling Feng akan pergi dengan Mumu untuk mencuri benih ajaib dari keluarga Gongshu untuk diserahkan ke Komandan Zhang. Mumu adalah gadis kecil yang memiliki kemampuan khusus. Dia bisa merasakan pohon dewa ajaib. Gongsuki lalu menjadikannya pelayan untuk menemukan benih ajaib. Mumu juga berkata kalau Gongsuki telah menggunakan sihir hitam sehingga pohon dewa menjadi kejam dan memakan para penduduk. Lutong masih dikejar oleh dua bersaudara dari keluarga Mu. Dan itu semua memang rencana dari Komandan Zhang. Tapi sayang mereka terkena ranjau Lutong. Setelah melewati jebakan di aula, Lu Yin akhirnya bertemu dengan Gongsuki. Ternyata Lu Yin memang berasal dari keluarga Gongshu. Namanya adalah Gongshu Yin. Ling Feng menyamar dan menyusup masuk ke dalam markas Gongshu bersama Mumu. Lu Yin menyerang Gongsuki, tapi ternyata yang dia bunuh adalah sebuah robot. Ling Feng dan Mumu sampai di depan patung dewa raksasa. Mumu berkata kalau Gongsuki menginginkan benih ajaib untuk bisa mengendalikan raksasa itu. Saat mereka berdua sedang mencari tempat disembunyikannya benih ajaib, tiba-tiba Gongsuki datang dan menangkap Mumu. Gongsuki lalu berbicara dengan Lu Yin menggunakan alat pengeras suara agar Ling Feng juga bisa ikut mendengar percakapan mereka. Dulu keluarga Gongshu diperintahkan kaisar untuk membuat patung dewa raksasa. Gongsuki meminta gulungan akhir luban milik keluarga Tang kepada kaisar. Tapi Lu Yin membawa gulungan itu pergi sehingga Gongsuki dianggap melanggar perintah kaisar dan kakinya lalu diamputasi. Gongsuki lalu berkata kepada Ling Feng kalau musuh Ling Feng sebenarnya adalah Lu Yin dan robot-robot yang membunuh keluarganya juga ciptaan Lu Yin. Ling Feng keluar dan siap bertarung melawan Lu Yin untuk membalaskan dendamnya. Dia lalu menyerang Lu Yin. Lu Yin berusaha menjelaskan sambil menahan serangan Ling Feng. Dia bahkan menyelamatkan Ling Feng dari bahaya. Gongsuki berhasil mengadu domba Ling Feng dan Lu Yin. Dia mengurung mereka berdua di dalam jebakannya. Lu Yin sebenarnya seorang ahli mekanisme yang hebat. Dia bahkan menuntun Ling Feng untuk menghindari jebakan, dan mereka berdua akhirnya terhindar dari bahaya. Mumu terlihat mengeluarkan akar pohon dari tubuhnya. Dia berhasil kabur. Guniantong lalu menawarkan diri untuk menangkap Mumu. Robot Gongshu tiba-tiba mengeluarkan senjata. Lu Yin melindungi Ling Feng dan mengorbankan dirinya. Lu Yin mengeluarkan jurus pedang emas dan Ling Feng akhirnya ingat dulu saat permainan terjadi ada seseorang yang menghancurkan robot menggunakan jurus itu, dan orang itu ternyata adalah Lu Yin, bukan Komandan Zhang. Mumu tiba-tiba muncul dan menyuruh mereka berdua segera ikut dengannya. Ayah Ling Feng dan Lu Yin dulu adalah teman baik. Dia menyerahkan gulungan luban kepada Lu Yin agar tidak jatuh ke tangan Gongsuki untuk menghidupkan patung dewa raksasa, karena patung itu membutuhkan banyak nyawa untuk kekuatannya. Dia lalu meminta tolong kepada ketua Lu dari Biro Penyegel Iblis untuk menyimpan gulungan luban. Dan Gongshu Yin sejak saat itu mengubah identitasnya menjadi Lu Yin. Setelah Komandan Lu menghilang, terjadilah pembantaian keluarga Tang. Gulungan luban adalah gulungan yang berisi tentang ilmu sihir ajaib untuk mengendalikan pohon dewa ajaib. Lu Yin lalu memberitahu Ling Feng di mana robekan gulungan luban disimpan. Mumu datang membawa perahu, namun sayangnya Lu Yin tidak dapat bertahan. Dia menghembuskan nafas terakhirnya. Ling Feng kehilangan seseorang yang sudah dia anggap sebagai kakak kandungnya sendiri. Mu bersaudara lalu datang. Mereka meminta agar Ling Feng memberitahu tempat robekan gulungan luban disembunyikan. Mereka akhirnya bertarung. Ling Feng menggunakan pedang emas milik Lu Yin. Dia berhasil mengalahkan mereka berdua. Ling Feng dan Mu bersaudara membawa mayat Lu Yin pulang. Lutong sangat sedih melihat kakaknya sudah tidak bernyawa. Lutong memberikan gulungan ilmu sihir ajaib kepada Ling Feng sesuai dengan pesan kakaknya saat masih hidup. Saat Ling Feng akan membuka gulungan ilmu sihir ajaib, Lutong datang. Dia tiba-tiba melepaskan bajunya dan merayu Ling Feng. Dia juga membakar gulungan ilmu sihir ajaib. Dia adalah Lutong palsu. Dia lalu kabur saat Lutong yang asli datang. Ternyata Lutong palsu itu adalah Mumu. Pengawalnya datang dan mereka berdua lalu pergi. Ling Feng berkata kalau Mumu kemungkinan adalah pohon dewa ajaib. Itulah sebabnya dia ingin menghancurkan gulungan ilmu sihir ajaib agar tidak ada yang bisa mengendalikannya lagi. Guniantong ternyata juga bekerja sama dengan Mumu atau pohon dewa. Pohon dewa lalu masuk ke dalam patung dewa raksasa dan membunuh Gongsuki.
Ternyata ilmu sihir ajaib belum musnah. Lu Yin telah mempelajari ilmu itu dan menyimpannya di dalam pedang emas. Ling Feng, Lu Tong, dan Mo bersaudara segera pergi untuk menghentikan pohon dewa. Pohon dewa semakin brutal dan menyerang kota. Dia telah mempunyai tubuh baru, yaitu patung dewa raksasa. Keluarga Mo terkenal dengan keahliannya memelihara serangga beracun. Ling Feng memerintahkan agar mereka mencari serangga beracun yang memakan kayu. Dia mempunyai rencana akan menghancurkan inti dari patung dewa raksasa karena patung dewa adalah kayu. Mo bersaudara akan menggunakan semut kayu untuk menyerang patung dewa raksasa. Dan yang mereka cari adalah rajanya, karena dibutuhkan seekor raja semut kayu untuk mengerahkan seluruh pasukan semutnya. Pasukan pengawas terbuka dan pasukan biru penyegel iblis yang lain datang. Mereka akan mengevakuasi warga dan melawan patung dewa raksasa. Guancang mengeluarkan kekuatannya. Dia lalu bertarung melawan patung dewa. Pertarungan antara dua raksasa terjadi. Patung dewa sangat kuat dan menyerang Guancang. Ling Feng dan Lu Tong masuk ke dalam tubuh patung dewa raksasa. Sementara itu, Mo bersaudara masih mengumpulkan 5 raja semut dan itu masih kurang. Mereka segera mencari raja semut yang lain. Ling Feng dan Lu Tong berhasil masuk ke dalam tubuh patung dewa raksasa, tapi mereka dikepung oleh para siluman pohon. Mereka berdua lalu bertarung melawan siluman pohon yang jumlahnya sangat banyak. Tiba-tiba para siluman pohon itu hancur. Mo bersaudara datang dengan membawa 12 raja semut kayu. Mereka berempat kembali dikepung oleh siluman pohon. Ling Feng menggunakan pedang emas untuk menerobos para siluman pohon. Ling Feng dan yang lain mencari inti dari patung dewa dengan bantuan raja semut kayu yang hanya tersisa 4 ekor. Sementara Ling Feng masih belum bisa membuka pedang emas untuk mempelajari ilmu sihir ajaib. Pohon dewa menangkap Lu Tong dan Mo bersaudara. Ling Feng akhirnya bertemu dengan pohon dewa ajaib. Dia bisa berubah menjadi siapa saja yang dia inginkan. Pohon dewa ajaib marah karena banyak manusia yang serakah dengan menebang banyak pohon dan menghancurkan lahan untuk memperluas wilayah dinasti Zhao. Ribuan ton kayu juga mereka gunakan untuk membuat patung dewa raksasa. Lu Tong dan Mo bersaudara muncul dan menyerang Ling Feng. Mereka sedang dalam pengaruh pohon dewa. Mereka berhasil melukai dan menangkap Ling Feng. Ling Feng teringat Lu Yin dan itu membuat dia seperti mendapatkan kekuatan baru. Ling Feng lalu mencabut trisula milik Lu Yin. Akhirnya, Ling Feng berhasil membuka pedang emas dan keluarlah kekuatan ilmu sihir ajaib. Ling Feng menyerap kekuatan ilmu sihir ajaib dan akhirnya dia berhasil menyegel pohon dewa menjadi benih ajaib. Lu Tong dan Mo bersaudara juga telah sadar dan patung dewa raksasa akhirnya roboh. Para pengawas terbuka mendapatkan hadiah dari kaisar atas kontribusi mereka mengalahkan patung dewa. Ling Feng dan Mo bersaudara menyerahkan benih ajaib kepada Komandan Zhang. Dan sebagai penghormatan kepada Lu Yin, Komandan Zhang mengangkat Lu Tong menjadi anggota Biro Penyegel Iblis meneruskan jabatan Lu Yin. Dan Tang Ling Feng diangkat sebagai pemimpin pasukan pengawas tersembunyi. Mereka berempat mendapatkan tugas menangkap pemimpin ajaran kelahiran kembali. Dan di akhir film terlihat Ling Feng sedang menyerahkan benih ajaib kepada Gu Niantong. Nah, itulah tadi alur cerita dari film Demon Slayer Bureau. Sepertinya film ini masih ada kelanjutannya ya. Kita tunggu saja kapan sequel dari film ini akan dibuat. Terima kasih sudah menonton dan pastikan kalian sudah subscribe channel ini untuk alur cerita film berikutnya. Bye-bye.